Perkenalkan, nama saya Dishunam, NIM 21100200114, kelas 2C, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sampah dan kaitannya dengan agama Kristen Protestan. Latar belakang sampah. Sampah sekarang menjadi salah satu permasalahan terbesar di negara Indonesia. Sampah yang ada saat ini jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Setiap hari, sampah yang dihasilkan dari keluarga atau rumah tangga yang dari sisi kuantitas atau jumlah biasanya menempati posisi tertinggi. Sampah rumah sakit dan industri yang juga sangat berbahaya, dan juga sampah dari tempat-tempat umum, misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain-lain. Apabila dibiarkan begitu saja, maka akan terjadi bencana banjir di negara Indonesia. Berbagai upaya penanganan dan pengelolaan sampah gencar dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan sampah ini bertujuan untuk mengurangi sampah. Selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, saat ini banyak sekolah dasar yang menerapkan pendidikan karakter peduli lingkungan dan peduli sosial kepada para siswanya. Sampah terdiri dari dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Kedua jenis sampah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga perlu adanya pengelolaan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah yang merupakan sisa aktivitas manusia setiap hari seringkali menjadi penyebab kotornya lingkungan. Bersih atau kotornya lingkungan sangat dipengaruhi oleh manusia dan di lingkungan itu sendiri. Manusia sebagai makhluk berakal mendapat tugas dari Tuhan untuk memelihara lingkungan menjadi bersih, indah, dan aman. Pembahasan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terhulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Sampah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik ialah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, sampah padat. Sampah padat adalah material yang dibuang oleh manusia kecuali kotoran usia. Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Yang kedua, sampah cair. Sampah cair adalah bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah.
misalnya sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur, dan tempat cucian. Dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi prihatin dunia adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut sehingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik jika dilihat dari kasat mata sosiologi merupakan sebuah fenomena di mana orang ingin cepat dan praktis daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya. Plastik ini relatif cepat, praktis, murah, dan mudah didapat di mana-mana. Untuk itu perlu ada edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik, kesadaran bagaimana menyikapi plastik. Dampak sampah pada masyarakat. Pada umumnya, sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, dan penyakit cacingan. Kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan. Selain itu, sampah cair yang berada di saluran air akan menimbulkan bau tidak sedap. Yang ketiga, dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan ekonomi dan sosial. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, dan kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Masuk dalam perspektif Kristen tentang masalah ekologi, terkhususnya masalah sampah. Allah menjadikan, menciptakan atau membuat langit dan bumi dengan segala isinya. Kata-kata Ibrani yang dipakai dalam hubungan ini tidak mengandung sesuatu yang luar biasa atau ajaib. Semuanya dengan satu kekecualian diambil dari kegiatan manusia yang terkenal seperti bahan-bahan mentah yang tersedia, dikerjakan orang dengan berbagai teknik, sehingga jika berbicara mengenai agama, maka tidak akan luput juga dari tanggung jawab manusia terhadap hasil karya Allah yang begitu mengesankan. Bumi ini beserta seluruh isinya yang harus dikelola dengan bijaksana. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap dunia dan alam semesta? Bagaimana hubungan kekristenan dan ekologi? Apa arti perkataan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib untuk dibahas dan dijawab oleh setiap orang, bahkan ekologi. Kesadaran akan begitu luar biasanya alam ciptaan Sang Ilahi harusnya membuat manusia untuk menghargai lingkungan alam sekitar. Manusia tidak diciptakan Allah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap alam. Manusia memang penguasa alam, tetapi harus berperilaku sebagai penguasa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjukkan bahwa manusia sebagai mitranya. Hal inilah yang membuat manusia berbeda dengan makhluk lain yang diciptakan Allah. Manusia dapat melihat dan mengakui akan keberadaan Allah,
dengan melihat keadaan alam sekitarnya. Allah yang berperan aktif dalam mengatur akan dunia ini. Hari berganti hari, siang berganti malam, musim berganti musim, menunjukkan bahwa Allah bekerja atas alam ciptaannya. Karena itu, jika manusia merusak alam yang begitu indah, maka hal tersebut sama saja dengan manusia sedang merusak apa yang sedang Allah lakukan atau bekerja dengan alam ini. Akhirnya spiritualitas tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara membangun hubungan manusia dengan Allah, juga berbicara mengenai cara untuk membangun hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan, sehingga manusia perlu senantiasa menyayangi semua kehidupan dan lingkungan di mana ia berada selain dirinya sendiri. Agar menjadi cerminan bagi sesama manusia, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga dan melestarikan alam, serta menjaga keseimbangan dan keindahan alam. Dari saya, terima kasih dan shalom.